Ya, jadi hal yang paling kerasa banget pada saat saya menginjakkan kaki pertama kali di New Zealand itu tentunya adalah cuaca. Ya, perbedaan cuaca di Indonesia dan New Zealand itu sangat nyata sekali. Di mana di Indonesia normalnya kita memiliki suhu 30 sampai 35 derajat Celcius. Namun ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di New Zealand, pada saat itu peralihan dari musim gugur ke musim dingin, ya cuacanya kurang dari 20 derajat Celcius. Bahkan pada waktu-waktu tertentu cuacanya bisa mencapai di bawah 5 derajat Celcius, which is ya sangat dingin banget. Dan ditambah lagi dengan udara khususnya di City of Auckland yang sangat windy banget khususnya di sore dan malam hari, sehingga ya kemanapun kita pergi ya harus selalu membawa jaket, dan jaketnya pun harus jaket yang tebal banget. Dan bahkan untuk tidur malam ya terkadang saya harus menggunakan 3 lapis selimut ditambah beberapa lapis baju dan celana. Nah, yang kedua ini itu juga kerasa banget. Jadi meskipun pada dasarnya bahasa resmi New Zealand itu adalah bahasa Inggris, ya, namun orang-orang di New Zealand itu sangat beragam, ya, sangat diverse. Ya, bahkan saat ini banyak banget orang dari Asia seperti India, kemudian Cina dan negara-negara lainnya. Ya, meskipun pada dasarnya kita berbicara menggunakan bahasa Inggris, namun dengan aksen yang berbeda. Ya, even the native speaker itu sendiri, mereka datang dari berbagai belahan dunia dengan aksennya masing-masing. Bahkan suatu saat saya pernah mendapat telepon dari universitas, ya, pada saat itu mau menginformasikan tentang jadwal pelayanan di klinik rumah sakit, dan kebetulan adminnya bicara menggunakan Scottish ataupun Irish. Saya yang tidak terbiasa dengan aksen itu hanya terbelanga. Huh? Pardon me? Could you repeat again? Biaya hidup di New Zealand itu sangat tinggi, ya, jauh berkali lipat dibandingkan dengan biaya hidup yang harus kita keluarkan di Indonesia. Ya, hal paling sederhana adalah makanan. Ya, kalau di Indonesia kita bisa makan dengan 10 sampai 30 ribu, itu range normal lah untuk makanan, makan di warung atau makan di luar. Ya, kalau di sini itu ya untuk makanan Indonesia itu tidak ada yang di bawah 20 dolar gitu. Ya, rata-rata seharga 25 dolar ke atas untuk satu porsi makanan sederhana. Ya, kalau kita kurskan itu ya kurang lebih 25 dolar, ya kurang lebih 250 ribu untuk sekali makan. Bahkan kalau misalnya kita mau beli makanan cepat saji, itu kisarannya 10 sampai 25 dolar. Ya, jadi kita ambil harga yang paling murah sekalipun itu 10 dolar. Itu kalau misalnya kita kurskan itu kurang lebih 100 ribu. Ya, untuk satu kali makan, ya, makanan ringan, makanan cepat saji. Ya, selain makanan, ya, biaya akomodasi juga sangat mahal khususnya di kota yang saya tinggal saat ini, yaitu kota Auckland, yang memang merupakan kota terbesar di New Zealand, ya, di mana harga standar untuk akomodasi mahasiswa itu sekitar 250 dolar per minggu, yang kalau misalnya kita kurskan itu kurang lebih 2.500.000 yang harus kita keluarkan untuk menyewa satu kamar kecil, satu kamar tidur kecil. Dan ya, meskipun dilengkapi dengan fasilitas seperti kamar mandi, dapur, toilet, tapi biasanya toilet, kamar mandi, dan dapur ini share dengan penghuni yang lain. Ya, namun kita tetap harus membayar 250 dolar per minggu, dan itu sudah termasuk murah. Dan kalau misalnya beruntung, ya 250 ribu sudah termasuk dengan
bills yang lain seperti listrik, air, dan internet. Ya, sebenarnya saya tidak terlalu shock dengan makanan, ya, karena meskipun pada dasarnya makanan pokok Indonesia dan Auckland itu berbeda, New Zealand itu berbeda, ya, namun ketika saya pertama kali datang ke New Zealand, saya tinggal dengan orang Indonesia yang memang tiap hari disajikan dengan makanan-makanan Indonesia, sehingga membantu saya beradaptasi. Dan setelah beberapa minggu, saya kemudian pindah ke apartemen, di mana di apartemen ya saya masak untuk diri sendiri, dan saya bisa masak apapun sesuai dengan selera saya. Ya, tentunya saya masak makanan Indonesia, dan ya, tapi memang perbedaan makanan antara Indonesia dan Auckland itu jelas berbeda. Ya, kita tidak bisa menjumpai beberapa makanan khas yang kita konsumsi sehari-hari seperti tahu, tempe, ya meskipun ada tapi akan sulit untuk ditemui. Dan ya, memang ada beberapa rumah makan atau restoran Indonesia yang buka di Auckland. Salah satunya adalah Makassar Corner yang memang menjajakan makanan Nusantara. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, ya harganya agak sedikit pricey dibandingkan makanan, dan memang umumnya ketika kita harus makan di luar, ya kita harus mengeluarkan uang yang lebih banyak ketimbang kita masak sendiri. Jadi pesan saya untuk mahasiswa atau calon mahasiswa Indonesia yang ingin kuliah di New Zealand, ya pastikan belajar masak sebelum berangkat ke New Zealand. Baik, tentang ibadah, sebenarnya ada dua hal yang membuat saya agak shock. Ya, yang pertama adalah tentang cara beribadah yang memang mayoritas orang Muslim di sini itu berasal dari Asia Tengah ataupun dari Timur Tengah yang memiliki mazhab yang berbeda seperti Hambali dan Hanafi. Ya, namun ya tidak terlalu terganggu dengan perbedaan, tapi memang sempat agak-agak bingung awalnya. Ya, ketika harus sholat berjamaah dengan komunitas ini. Hal yang kedua yang membuat saya agak kaget adalah ya lingkungan tempat ibadah ataupun masjid yang memang sebenarnya tidak tampak seperti masjid. Jadi di Auckland atau khusus di Auckland, kita sebenarnya belum memiliki masjid yang bangunannya ya seperti masjid pada umumnya. Ya, sehingga biasanya para komunitas Muslim di sini menyewa rumah ataupun gedung untuk dijadikan masjid. Bahkan yang terbaru yang baru dibuka beberapa minggu lalu yaitu Auckland City Islamic Center yang ada di jalan Queen Street. Itu bahkan masjidnya didirikan di dalam sebuah basement dari pusat perbelanjaan di pusat kota. Untuk lalu lintas khususnya untuk pejalan kaki, jadi agak sedikit berbeda dengan di Indonesia, di mana kalau misalnya di Indonesia kita bisa menyeberang jalan dimanapun dan kapanpun kita mau gitu loh. Tapi kalau misalnya di New Zealand atau di Auckland, kita tidak bisa menyeberang jalan di sembarang tempat. Ya, tentunya berbahaya untuk kita karena kendaraan roda 4 ataupun roda 2 itu bebas lalu lalang, dan sehingga biasanya ada penyeberangan khusus ya di lampu merah ya, dan ada memang lampu merah khusus untuk pejalan kaki. Jadi kita harus menunggu tanda hijau untuk pejalan kaki nyala, kemudian baru kita bisa menyeberang jalan. Ya, jadi Auckland adalah sebuah kota metropolitan dan merupakan kota yang paling besar di New Zealand. Ya, namun jangan kaget kalau misalnya pertama kali datang ke Auckland dan mau jalan-jalan ke mallnya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Ya, tentunya berbeda dengan mall-mall yang ada di Indonesia yang umumnya bertingkat-tingkat dan besar. Ya, rata-rata mall di Auckland atau di New Zealand ini itu hanya satu lantai, meskipun agak memanjang.
Ya, tapi kita tidak akan pernah menemukan mall yang berlantai-lantai seperti di halnya di Indonesia. Salah satu hal penting yang perlu diketahui oleh teman-teman yang ingin berangkat ke New Zealand, di mana tidak banyak toko-toko ya atau pusat perbelanjaan yang menerima transaksi dalam bentuk tunai. Ya, jadi umumnya kita menggunakan credit card ataupun debit card ya. Ya, meskipun masih ada beberapa toko yang mau menerima cash ya, namun ya sebagian besar toko yang ada di New Zealand, pusat perbelanjaan yang ada di New Zealand itu memilih bertransaksi menggunakan debit card ataupun credit card. Bahkan untuk menggunakan jasa transportasi umum ya, kita harus membeli kartu pembayaran khusus yang disebut dengan ATHOP ya, untuk memudahkan kita berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, jadi bagi teman yang ingin berangkat ke New Zealand dalam waktu dekat, ya saran saya silahkan bawa cash secukupnya, tapi jangan tidak perlu terlalu banyak. Ya, nanti ketika tiba di Indonesia, teman-teman bisa langsung membuat rekening bank yang ya cukup memakan waktu beberapa hari untuk selesai, dan setelah ATM atau debit cardnya diterima ya, teman-teman bisa memasukkan kembali cash teman-teman di rekening ya, sehingga ketika berbelanja ya kita cukup menggunakan kartu kreditnya ataupun kartu debitnya ya. Yang pasti itu lebih efisien, lebih fleksibel, dan lebih aman tentunya. 8 culture shock yang saya alami ketika berada di New Zealand, khususnya ketika pertama kali datang di New Zealand. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang berencana untuk datang berkunjung ataupun kuliah di New Zealand dalam waktu dekat. Dan teman-teman tidak perlu khawatir ya untuk datang ke New Zealand, karena New Zealand adalah salah satu negara terbaik dan salah satu negara teraman di dunia. Jadi meskipun ada beberapa perbedaan ya, overall kita akan merasa nyaman tinggal di New Zealand. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.